Halo teman-teman pendengar semua. Selamat datang di podcast inspiratif kita hari ini. Di sini, kita akan menggali gagasan-gagasan segar dan pendekatan transformatif untuk pendidikan masa depan. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan like, agar kamu tidak ketinggalan episode-episode terbaru kami yang penuh wawasan dan motivasi. Yuk, kita mulai. Di era yang semakin kompleks dan dinamis seperti sekarang, sistem pendidikan kita dituntut untuk lebih dari sekadar memberikan pengetahuan. Pendidikan harus menjadi alat untuk membentuk karakter, menumbuhkan kreativitas, dan membimbing siswa menjadi pribadi yang mampu berpikir mandiri, reflektif, dan adaptif. Salah satu pendekatan yang sangat relevan dengan kebutuhan ini adalah Canvas Framework, yang dikembangkan oleh Muhammad Haitan Rahman. Canvas merupakan singkatan dari Clarify, Act, Nurture, Value, Adapt, dan Succeed. Framework ini bukan sekadar teori, tetapi merupakan peta jalan yang dapat digunakan oleh siswa, guru, bahkan sekolah, untuk mengembangkan potensi secara menyeluruh dan berkesadaran. Mari kita bahas satu persatu, dan bagaimana penerapannya dalam konteks sekolah kreatif dan maju. Langkah pertama adalah Clarify, yaitu membantu siswa mengenali siapa mereka, apa yang mereka minati, dan kemana mereka ingin melangkah. Dalam sekolah kreatif, proses ini bisa dilakukan melalui refleksi rutin, dialog terbuka dengan guru, dan peta visi pribadi. Misalnya, seorang siswa yang suka menggambar diajak bukan hanya untuk menggambar, tapi juga untuk bertanya, apa yang ingin saya ungkapkan lewat karya saya? Bagaimana seni bisa jadi cara saya berkontribusi pada dunia? Langkah berikutnya adalah Act. Setelah siswa tahu apa yang mereka inginkan, mereka perlu belajar bagaimana mewujudkannya lewat tindakan nyata. Di sini, sekolah bisa memberi ruang untuk project-based learning, challenge-based learning, dan kegiatan kewirausahaan siswa. Misalnya, siswa yang tertarik pada dunia digital diajak membuat produk aplikasi sederhana, membuat podcast, atau membangun platform komunitas. Tindakan ini bukan hanya tugas, tetapi wujud dari tujuan mereka yang mulai terbentuk. Pengembangan siswa tidak selalu linier. Mereka butuh ruang untuk gagal, berefleksi, dan belajar kembali. Disinilah pentingnya langkah Nurture. Sekolah kreatif dan maju menyediakan coaching, mentorship, dan suasana belajar yang mendukung proses internal siswa. Bukan hanya mengejar nilai, tapi menumbuhkan kepercayaan diri, empati, dan kemampuan berpikir kritis. Terlalu sering, pendidikan hanya fokus pada hasil akhir. Dalam Canvas Framework, value berarti menghargai proses dan langkah-langkah kecil yang sudah ditempuh. Siswa diajak mencatat small wins mereka, seperti berani berbicara di depan kelas, menyelesaikan satu modul, atau membantu teman menyelesaikan tugas. Progres kecil ini justru memperkuat motivasi dan membangun ketekunan. Kehidupan penuh perubahan. Oleh karena itu, siswa juga perlu dibekali dengan kemampuan adapt. Di sekolah kreatif, ini berarti memberikan ruang untuk eksplorasi lintas bidang, membiasakan refleksi berkala, dan terbuka terhadap feedback. Dengan begitu, siswa tidak takut salah. Mereka justru siap belajar dari perubahan dan tumbuh menjadi pribadi yang tangguh. Akhir dari proses Canvas bukanlah kesuksesan dalam arti sempit, bukan sekadar juara, lulus ujian, atau dapat pekerjaan, tapi kesuksesan yang menyeluruh dan bermakna. Siswa yang sukses adalah mereka yang mengenal dirinya, menjalani hidup sesuai nilai-nilainya, dan membawa dampak positif ke lingkungannya. Mereka belajar bukan untuk sekadar naik kelas, tetapi untuk menjadi versi terbaik dari diri mereka sendiri. Canvas Framework adalah alat reflektif sekaligus strategis yang luar biasa bagi sekolah-sekolah yang ingin menumbuhkan siswa yang kreatif, berpikir jernih, dan hidup dengan tujuan. Ini bukan hanya model pendidikan, tapi filosofi hidup yang bisa membentuk masa depan pendidikan Indonesia. Dengan menerapkan langkah-langkah Clarify, Act, Nurture, Value, Adapt, dan Succeed secara konsisten dalam proses belajar, siswa tidak hanya akan menjadi cerdas secara akademik, tapi juga bijak, mandiri, dan bermakna secara sosial. Terima kasih sudah mendengarkan podcast ini.
Jika kamu merasa terinspirasi dan ingin mendalami Canvas Framework untuk diterapkan di sekolah, rumah, atau kehidupan pribadi, jangan ragu untuk berbagi episode ini dengan teman-temanmu. Jangan lupa untuk klik subscribe, beri like, dan tinggalkan komentar jika ada pertanyaan atau cerita yang ingin kamu bagikan. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap semangat, terus belajar, dan jadilah versi terbaik dari dirimu. Salam dari saya, dan sampai jumpa.